Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan pajak pertambahan nilai. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Dea Putriananda, yang kedua, Nabila Soraya, yang ketiga, Najwa Salsabila, yang keempat, Nova Sabrina Aulia Rahma, dan yang terakhir, saya sendiri, Tira Lestari Putri, sebagai moderator. Yang akan dibahas ada 3. Yang pertama, pajak pertambahan nilai, yang kedua, faktur pajak, dan yang terakhir, SPT PPN. Materi pertama, pajak pertambahan nilai akan dibacakan oleh Dea Putri. Dasar hukum PPN ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Yang terakhir, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang kedua, pengertian PPN yaitu pajak atas konsumsi umum dalam negeri atau daerah pabean, baik berupa konsumsi barang kena pajak atau BKP, atas jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Latar belakang perubahan UU PPN yaitu si efisiensi PPN Indonesia 63,58%, artinya Indonesia baru bisa mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Hal ini karena masih terdapat barang dan jasa yang belum masuk ke dalam sistem. Selain itu juga disebabkan masih banyaknya fasilitas PPN yang diberikan. Untuk memperluas basis pemajakan, maka non-BKP dan non-JKP menjadi BKP dan JKP. Pengurangan beberapa kriteria fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Tingginya tax expenditure atau 65% dari total tax expenditure 2019. Barang dan jasa tidak kena PPN, pasal 4A ayat 2. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batubara atau sebelumnya non-BKP menjadi BKP. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atau sebelumnya non-BKP menjadi BKP. Yang ketiga, makan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, atau yang disebut dengan tetap non-BKP. Yang terakhir, ada uang, emas, batangan, untuk berkepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga atau tetap non-BKP. Yang kedua, pengertian PPN yaitu pajak atas konsumsi umum dalam negeri atau daerah pabean, baik berupa konsumsi barang kena pajak atau BKP, atas jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Latar belakang perubahan UU PPN yaitu si efisiensi PPN Indonesia 63,58%, artinya Indonesia baru bisa mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Hal ini karena masih terdapat barang dan jasa yang belum masuk ke dalam sistem. Selain itu juga disebabkan masih banyaknya fasilitas PPN yang diberikan. Untuk memperluas basis pemajakan, maka non-BKP dan non-JKP menjadi BKP dan JKP. Pengurangan beberapa kriteria fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Tingginya tax expenditure atau 65% dari total tax expenditure 2019.
barang dan jasa tidak kena PPN, pasal 4A ayat 2. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batubara atau sebelumnya non-BKP menjadi BKP. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atau sebelumnya non-BKP menjadi BKP. Yang ketiga, makan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, atau yang disebut dengan tetap non-BKP. Yang terakhir, ada uang, emas, batangan untuk berkepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga atau tetap non-BKP. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Soraya. Fasilitas PPN. Pasal 16B ayat 1A. Yang pertama ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Yang kedua ada jasa pelayanan kesehatan medis, yaitu jasa dokter umum. Yang ketiga ada jasa pelayanan sosial seperti jasa pelayanan panti asuhan. Yang keempat ada jasa keuangan. Yang kelima jasa asuransi. Keenam jasa pendidikan. Ketujuh jasa angkutan umum di darat dan air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. Dan yang terakhir ada jasa tenaga kerja. Tarif PPN. Tarif umum UU PPN yaitu 10% berlaku sampai dengan Maret 2022. Tarif umum UU HPP yaitu 11% berlaku mulai 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Karakteristik PPN. Yang pertama, PPN merupakan pajak objektif, adalah suatu jenis pajak yang saat timbul kewajiban pajak ditentukan oleh faktor kondisi objektifnya. Yang kedua, PPN merupakan pajak tidak langsung, adalah karakteristik ini memberikan konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Yang ketiga, PPN merupakan multi-stage tax, adalah karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Yang keempat, PPN yang diterapkan adalah PPN tipe konsumsi atau Consumption Type VAT, adalah dilihat dari sisi perlakuannya terhadap barang modal, maka seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang kelima, ada PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri, adalah sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri. Dan yang terakhir ada PPN menganut tarif tunggal, adalah PPN di Indonesia menganut tarif tunggal yang ditetapkan sebesar 10% per 1 April 2022 berubah menjadi 11%. Mekanisme pengenaan PPN yang pertama, setiap pengusaha kena pajak atau PKP menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terutang, dinamakan pajak keluaran. Yang kedua, pada saat PKP tersebut di atas membeli BKP atau menerima JKP yang terutang, dinamakan pajak masukan. Yang ketiga, pajak masukan tersebut dikreditkan dengan pajak keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada akhir masa pajak. Jika jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, maka kekurangannya dibayar ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Dan yang terakhir, setiap PKP diwajibkan untuk melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak terutang kepada Kepala KPP setempat selambat-lambatnya tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Najwa Salsabila. Barang dan jasa kena pajak. Barang kena pajak. 1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil dari sumbernya. Contohnya minyak mentah. 2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Contohnya beras. Jasa-jasa kena pajak. 1. Jasa kesehatan, contoh dokter. 2. Jasa keuangan, contoh bank. 3. Jasa boga atau catering. 4. Jasa perhotelan. 5. Jasa telepon umum. 6. Jasa pengiriman uang wesel. Objek dan subjek PPN. 1. Penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor barang kena pajak
3. Penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 4. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang, bukan pengusaha kecil. Materi yang kedua, faktur pajak, masih dilanjutkan oleh Najwa Salsabila. Pengertian dan fungsi faktur pajak. Menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, Pasal 1, Angka 23, yang dimaksud faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Fungsi faktur pajak. 1. Bukti pungutan pajak bagi PKP yang menyerahkan BKP atau JKP dan bagi Dirjen Bea Cukai atas impor barang. 2. Bukti pembayaran PPN dan PPNBM bagi PKP pembeli BKP atau JKP atau bagi yang mengimpor BKP. 3. Sarana pengkreditan pajak masukan. 4. Dasar pembuatan nota retur. Faktur pajak. 1. FP standar, termasuk faktur pajak standar. 2. FP bagi PKP pedagang eceran. 3. Dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak oleh Dirjen Pajak. 4. Faktur pajak elektronik atau e-faktur. 5. Faktur pajak berdasarkan berbentuk kertas hard copy. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nova Sabrina. Kode dan nomor seri faktur pajak dimaksud pada ayat 1 terdiri dari 16 digit, yaitu 2 digit kode transaksi, 1 digit kode status, dan 13 digit nomor seri pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak. Tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak terbentuk elektronik diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2014 GO per 31 PJ 2017 penetapan pengusahaan kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ke 136 PJ 2014. Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak. Pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Pengkreditan PM. Syarat normal tercantum dalam faktur pajak standar atau dokumen yang diperlakukan sebagai FP standar sebelum dilakukan pemeriksaan. Syarat material berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan belum dibebankan sebagai biaya. PM lebih besar PK, pajak lebih bayar. Jika PM lebih kecil PK, pajak kurang bayar. Materi yang terakhir, SPT PPN, masih dilanjutkan oleh Nova Sabrina. SPT PPN. Pengisian SPT PPN 111. Setiap PKP wajib mengisi dan menyampaikan SPT masa PPN dengan benar, lengkap, jelas, serta mendatanganinya. SPT masa PPN ditandatangani oleh PKP atau orang yang diberi kuasa mendatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus. PKP harus mengambil sendiri formulir SPT masa PPN ke KPP atau KP2KP atau dengan cara mengunduh download melalui laman www.pajak.go.id.
penyampaian SPT masa PPN dilakukan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP2KP atau tempat lain yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Selain disampaikan secara langsung, SPT masa PPN dapat disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau penggantinya Keuangan nomor 181 PKM -03 2007 dan perubahan penggantinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Hal-hal yang diketahui SPT PPN yang pertama, yang wajib mengisi SPT masa PPN 1111, setiap PKP wajib mengisi formulir SPT masa PPN ini, kecuali PKP yang menggunakan metode pengkreditan PM berdasarkan Undang-Undang Pasal 9 Ayat 7 dan Pasal 7A. Yang kedua, batas waktu penyetoran PPN dan PPNBM. Dan yang terakhir, cara pengelolaan dan penyampaian SPT masa PPN 111. Bentuk SPT ada dua. Yang pertama, formulir kertas disampaikan secara manual melalui pos ekspedisi. Yang kedua, data elektronik disampaikan secara elektronik melalui website. Mohon. Nomor, kode, nama formulir SPT PPN yang pertama, nomor dan kode 111F123204 nama formulirnya SPT masa PPN. Yang kedua, 111B D123207 rekapitulasi perolehan. Yang ketiga, 1111A1 D123208 daftar ekspor. Yang keempat, 1111A2 D123209 daftar PK. 1111B1 D123210 daftar PM yang dapat dikreditkan impor BKP. Selanjutnya 1111B2 D123211 daftar PM yang dapat dikreditkan oleh perolehan BKP. Dan yang terakhir 1111B3 D123212 daftar PM yang tidak dapat dikreditkan. Demikian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.